Halo keluarga Pasutri, kembali lagi bersama saya Dr. Niza Afina dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Pasutri Bogor. Nah, kali ini kita akan ngobras alias ngobrol seru. Nah, tapinya juga tentunya bermanfaat. Kali ini saya kedatangan tamu spesial nih ya. Pasti udah pada kenal dong tentunya ya. Baik yang generasinya milenial, di atasnya milenial sampai Gen Z kayaknya juga tahu deh ya. Dan perlu juga kita kenalin ke Gen Alpha mungkin nanti ya. Nah, bintang tamu yang spesial ini kali ini ada Dr. Boyke. Nah, Dr. Boyke ini nanti kita akan sedikit membahas topik yang agak sedikit canggung mungkin ya. Oh, agak sedikit canggung tapi ini cukup meresahkan, Dok. Betul. Di pasien saya di laktasi ini nih banyak sekali nih yang meresahkan hal ini. Oke, langsung aja kita berkenalan dulu dengan Dr. Boyke sebelumnya, boleh, Dok? Iya. Halo keluarga Pasutri, saya Dr. Boyke, dokter di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pasutri Bogor. Dan tentunya saya sebagai dokter kandungan juga, dan tentunya berkaitan juga yang sering dikonsulkan masalah-masalah seks, khususnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan suami istri ya. Jadi emang bener loh Dokter Nija, banyak sekali yang khawatir. Ada jargonnya katanya, oh, bayinya kenyang ASI tapi suaminya kelaparan seks. Betul, Dok. Itu yang sering diresahkan sama bapak-bapak ASI, Dok. Iya. Jadi gini, pejuang ASI itu kita mesti hormatin banget. Ibu-ibu kalau memberikan air susu ibu itu benar-benar Tuhan menciptakan ASI, air susu ibu untuk bayi manusia. Betul. Jangan diganti dengan susu sapi. Nanti pas bayinya kan gak lucu juga. Nah, iya. Ini ya gini, Dokter Nija, kenapa sih yang namanya perempuan itu kadang-kadang kalau sudah punya bayi keasikan sama bayinya, lupa bahwa ada bayi besar yang mesti dilayani. Nah, sebenarnya nggak gitu ya. Jadi gini, yang namanya perempuan habis melahirkan, menyusui kan itu melalui suatu program yang panjang. Betul. Hamilnya juga udah mesti hamil, udah mesti melahirkannya bisa normal, bisa sesar ya, dan tentunya juga ada perawatan selanjutnya ya. Nah, biasanya kalau saya sering memberikan yang namanya buat mereka agar supaya ASI-nya bagus ya. Kemudian juga luka bekas operasinya cepat kering, ataupun misinya jadi kembali normal, itu diberikan protein. Proteinnya apa itu, ada Dok? Yang berasal dari ikan gabus, namanya albumia. Ya itu memang pemrakasa formulanya dari Dr. Boyke nih. Nanti bisa Anda dapatkan juga di Apotek Pasutri Bogor ya. Kenapa? Karena yang namanya protein itu sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan, apakah proses pemulihan habis sesar, proses menyusui, bahkan untuk kecerdasan anaknya itu sendiri. Ya, jadi bisa digunakan tuh albumia, cuman kayak kapsul. Padahal itu proteinnya tuh dari gabus itu 84%. Ya, jadi banyak banget membantu buat para wanita yang menyusui ataupun habis melahirkan. Nah, sekarang kita kembali ke pokok persoalan ya. Kenapa sih kok males ya kalau udah punya baby? Gini. Jadi ketika seseorang itu melahirkan, kan air susu mesti ini paling enggak 6 bulan ya, eksklusif. Menyusui eksklusif. Ketika prolaktin itu naik, itu hormon susu itu namanya hormon prolaktin. Itu dia akan menekan hormon yang namanya hormon estrogen. Benar, Dokter Nija. Akibatnya apa? Estrogen itu kan membuat vagina merasa basah, kemudian juga membentuk gairah seks seorang wanita. Nah, itu turun otomatis. Pantesan katanya, Dok, kalau lagi nyusuin itu berhubungannya jadi sakit gitu. Nah, itu karena keringnya. Karena kering ya, Dok. Karena kering dan juga karena gairahnya juga nggak ada, ya kan? Nah, untuk mengatasi itu gimana, Dok? Soalnya suami minta. Ya itu tadi ya. Kalau suami minta, ya tentu untuk kekeringan itu bisa diatasi dengan gel. Atau kalau mau pakai minyak zaitun boleh supaya nggak sakit. VCO boleh? Boleh, PCO juga boleh ya. Nah, tapi yang terpenting adalah suami mesti ngerti ya.
Karena apa? Ya. Karena istri itu udah capek banget. Emang dipikir Lahiran, menyusui, begadang ya, begadang terus. Itu gitu malah ya agak kurang pelayannya dikit ya udah. Kan banyak juga yang gara-gara gitu terus gitu. Emangnya kalau lo nggak layanin ya gue bisa cari lagi. Nah itu kan jelek banget ya. Janganlah. Anda sekarang sudah menjadi seorang bapak yang mestinya sih jauh lebih bijaksana ya. Dan kalau seorang bapak itu dia mesti mengerti ini kan yang dilahirin juga generasinya dia kan. Jadi ya mesti apa ya, maksudnya mesti bisa memberikan ucapan terima kasih. Misalnya pas diajak nih, pas diajak, aduh Pak aku capek banget, aku ngantuk banget, aku ya udah iya lama aku ngerti kamu kan juga nyusuin gitu ya. Tapi kalau cuma sekedar aku pengen dipeluk aja sama kamu ya justru tidak harus caranya ya, cara tidak yang harus lain selalu berhubungan. Jadi, mungkin, penetrasi tidak usah. Berarti keintimannya itu diubah sedikit. Atau misalnya dia lagi nyusuin babynya, dipeluk dari belakang, berdua dirangkul gitu ya, dirangkul sambil diusap-usap bayinya. Kan jadi dari sentuhan gitu ya, dari sentuhan. Anaknya si ayah juga. Dia bilang ini ayah atau ini. Anak itu akan merasa nyaman. Apalagi bukan hanya dia mendapatkan kasih sayang dari ibunya ketika dipeluk, tapi dia juga mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Nah terus kalau saya hubungan saya paling takut hamil. Nanti kehamilan menumbung. Benar, itu benar banget. Sundulan kalau kata orang sini. Kalau kita disebutnya kehamilan menumbung, ikut KB. Ya. Biarpun saya nggak mens ini, nggak mens telur tetap keluar. Dan kalau telur itu tetap keluar, artinya apa? Masih bisa mungkin terjadi kehamilan. Ada kemungkinan. 35% ini pengalaman dokter 35%. ya. Orang-orang yang menyusui yang tidak haid mengalami kehamilan menumbuk atau sundulan tadi. Ya, jadi artinya apa? Ibu-ibu juga harus waspada. Ya, tetap ikut KB. KB yang paling gampang apa? Saya nggak mau dok suntik nanti gemuk ini. Oke, kalau saya nih istri saya pakai spiral. Apa rekomendasinya dok? Spiral ya. Tapi spiralnya yang bagus kan sekarang spiralnya udah bagus-bagus tuh. Yang udah kenurnya nggak kerasa kalau hubungan. Itu paling aman. Kalau pengen punya anak ini tinggal dicopot. Periksa juga nggak usah sekarang, nggak usah harus naik kursi kerajaan. Cuma digitu-gitu aja pakai USG. Oh masih bagus sudah. Gitu loh. Posisinya masih bagus gitu ya. Iya. Nah, hal lain yang mesti diperhatikan juga adalah jadi setelah 40 hari melahirkan, nomor satu kepikiran, aku mesti KB, aku nggak mau tahu deket nanti anaknya. Jarakkan 2 tahun. Apalagi kalau kelahirannya sesar. Kalau kelahirannya sesar kan pengen bisa anak kedua normal bisa, tapi nunggu 2 tahun dulu supaya lukanya bagus ya. Kemudian juga bantu dengan gel kalau hubungan suami istrinya sakit. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah ya jadikan bayi Anda anak yang cerdas. Protein itu kan tadi sudah dikatakan, ada kita punya albumnya. Tapi kalaupun mau makan ikan gabus sendiri, dokter anjir ikan gabus, ikan lele apalagi. Ya udah pakai albumnya aja, ya itu bisa dipakai. Tapi yang paling juga kita ingin cepat sembuh itu luka ya, luka operasi. Kemudian juga kita kan ada klinik laktasi nih, dokter Dija kan di sini. Bisa minta saran loh. Ya kita tuh lengkap banget kekhususan dengan ibu dan anak. Juga kalau udah ada masalah-masalah seksual juga dokter-dokter di sini juga bisa ngerti. Meskipun ada dokter Boyke, tapi kan ada dokter Dija juga bisa memberitahu apa yang mesti dilakukan. Kemudian juga mesti dukungan support daripada suami ya. Dan yang penting adalah bahwa masalah ibu dan anak ya, kita memang di rumah sakit ibu dan anak Pasuti kita juga ada rehabilitasi. Sebenarnya lengkap dong. Ada lengkap, untuk tumbuh kembang. Betul. Ya. Jadi silahkan ya buat masyarakat Bogor yang ingin mendapatkan kualitas ibu anak yang baik, tentunya Rumah Sakit Ibu dan Anak berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan-layanan tersebut. Kita dampingin terus ya dok ya. Dampingin terus. Betul. Nah, terus kembali lagi nih ke masalah hubungan suami istri. Dok,
sebaiknya seminggu berapa kali? Iya. Denger ya. Kalau lagi begini turunin dulu deh libido. Ya. Seminggu sekali oke lah, atau 2 minggu sekali. Makanya suami-suaminya jangan makan kerang, jangan makan yang panas-panas, kayak Diinget kambing, ya. kayak apa. Diinget. Karena itu libidonya makin naik lagi gitu loh. Terus yang istrinya tadi ya supaya tetap bugar ya makan Album, protein ya, atau albumnya protein. tadi yang ada nanti di apotik Pasutri ya, Elsa Pasutri. Nah, selanjutnya dokter juga ingin mengatakan bahwa tolong yang namanya keluarga yang lagi bahagia ini ya, kita ucapkan selamat kalau mereka sudah punya anak. Tolong anaknya itu dijaga dari apa? Udah tadi menyusui ASI, ingat 1000 hari pasca 1000 hari, iya, 1000 hari Kehidupan. Betul. itu benar-benar menentukan generasi emas apa emas, enggak. betul. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau memang sudah 6 bulan harus memberikan makanan tambahan, kasih makanan tambahan. ASINya tetap dilanjutkan hingga 2 tetap tahun. dilanjutkan 2 tahun sesuai dengan anjuran Al-Quran. Betul. Tapi tetap berikan makanan tambahan dan ibunya makan albumnya supaya Tetap cerdas. bugar, tetap sehat Nah, anaknya. kemudian ketika anak-anak itu juga sudah mulai besar, sudah bisa makanan yang keras sampai 1000 hari nih ya. Ya. Itu juga tentu harus juga mendapatkan makanan asupan protein yang cukup. Ingat, kita ini dalam menyongsong IQ yang mesti dinaikkan. Malu loh. IQ kita cuma berapa, Dokter Niza? 76 ya, 76 ya, 8 ya. 78. Ya kita usahakanlah anak-anak kita ini menjadi generasi-generasi pengganti saya, pengganti Dokter Niza, semuanya pengganti Yang bapak jauh dan lebih ibu keren dengan dan lebih sukses lagi. pinter, lebih kritis, lebih lebih bijaksana dan mentalnya juga lebih baik tentunya ya. Oleh karena itu jadilah suami-suami pahlawan-pahlawan yang sayang sama istrinya dengan cara tetap memberikan seks yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak, kalau misalnya istri lagi nggak mood, karena moodnya juga estrogen turun, mood turun, Mood juga. kering. Nah, Kemudian itulah juga efeknya. selain itu juga kadang-kadang susah dapat orgasmenya karena kan Iya. kering ya. Apakah mungkin foreplaynya harus lebih lama gitu Lebih, kali ya? tapi Dok? kadang-kadang si ayahnya juga bilang, aduh gimana ya Dok ya, kadang-kadang keluar asinya pas waktu orgasme kan Oh, kita nggak iya. enak katanya. Ya udah, oke, tapi yang jelas kasih sayang tidak terputus dari Iya. para istri untuk bayi yang disusui dan Maupun untuk suami yang suami membuat yang bayi tercintanya. tersebut. Oke. Dan yang terpenting adalah kasih sayang itu harus terus diberikan. Peran ayah ketika istri sudah sedang menyusui, kalau bangun misalnya mesti minta dibangunin, bayinya nangis, peluklah. Itu namanya bayi sebelum diserahkan kepada Iya. istri. Jadi bersama-sama kita mengurus kerjasama, anak. ya. Itu anak bukan anak istri aja Nah. atau anak ibu saja, tapi anak Berdua. Temenin ketika mau ke klinik laktasi ke sini. Iya, ya, betul. ketemu dokter Jangan juga. sendirian. Jangan sendirian karena kan Betul. buatnya juga berdua. Iya, pergi konselingnya juga konsolnya berdua. Iya. Insight-nya mantep banget nih kalau udah dari Dokter Boyke ya. Ya. Iya. Nah, kalau untuk memulainya itu, Dok, sebenarnya memulai dari pasca melahirkan itu untuk mulai pertama kalinya sebenarnya ada waktu khususnya nggak sih? Kalau saya mengatakan Memulai hubungan intim pertama 7 kalinya minggu. itu berapa? Ketika Tuh, minimal setelah 7 minggu itu Nah. 6-7 minggu ya, namanya masa nifas itu sudah mulai lohia Iya. yang alba putih, jadi Iya. ada cairan tapi keluar putih, tapi sudah boleh hubungan. Sudah boleh, ya. Makanya sejak 40 hari pasca melahirkan itu KB. sudah bisa terjadi kehamilan. Awas, jangan sampai kehamilan menumbung lagi. Belum juga nyelesai yang ini, hilang sakitnya, di sesar hilang sakitnya gara-gara melahirkan, udah mesti melendung lagi. Enggak deh. Gimana ibunya Kasih nggak kesempatan anak ini tumbuh bersama ibunya, nanti dedeknya punya kesempatan-kesempatan yang lain, ya. Dan satu hal lagi, tolong
menjaga kebugaran tubuh. Ibunya juga mesti tetap olahraga. Nanti kalau sudah bayinya usia 6 bulan, kurusin badan juga ya, biar suaminya tetap. Iya. Nanti nih kayaknya sesi selanjutnya akan lebih menarik. Bagaimana cara menurunkan berat badan dengan aman? Mantap tuh. Karena ya namanya laki itu kan melihat. Nggak bohong ya dok? Nggak bohong lah. Nggak bohong ya. Pasti ngelihat nomor satu tuh mata. Dari mata ngeliat. turun ke hati ya. Gue dulu kawin sama dia kurus. Kok sekarang gemuknya kok nggak kempes-kempes ya. Jadi nanti keluarga Pak Sutri, budak-budak Pak Sutri, kita ajarin cara yang paling gampang, kemudian juga cara yang sangat fisiologis. Oke. Ada lagi dok tips lainnya? Ya, tips lainnya mungkin kita akan bicara juga nanti mengenai masalah suami istri, seks selama kehamilan. Bisa juga kita ngomongin lagi macam-macam, menghindari perselingkuhan. Kita juga bisa ngomongin juga hal yang lain, menjaga kesehatan reproduksi. Bagaimana cepat punya anak, bagaimana punya anak laki-laki dan perempuan. Banyak topik-topik yang akan kita bahas bersama Dr. Boyke dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Pak Sutri Bogor. Ya. Dan sebagai penutup, saya hanya akan mengatakan, kalau Anda pengen mempunyai anak-anak yang berkualitas, hamil dengan nyaman, saya rekomen ya di rumah sakit memang mengkhususkan untuk ibu dan anak ya di Pak Sutri ini untuk bisa melahirkan di sini. Karena apa? Ya bukannya kita ini kalau di rumah sakit lain kadang-kadang dicampur dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Kadang-kadang kan ada yang infeksi, ketularan lah. Bayinya sehat tiba-tiba ketularan ya dari orang yang tipes, dari orang yang lain ya. Jadi memang kalau menginginkan kualitas ibu janin yang baik setelah pulang, maka sih sebaiknya mencari rumah sakit khusus ya, rumah sakit ibu dan anak. Jadi itu aja rekomendasi dari saya. Lebih tenang deh Iya, dan salah satunya tentu rumah sakit ibu dan anak Pak Sutri Bogor. Dokter Nija, makasih banget. Juga tim terima kasih yang sudah melakukan tanya jawab juga ya dengan edukasinya. Selalu simak dan follow IG RSIA Pak Sutri Bogor tentunya, karena kita akan selalu memberikan edukasi, memberikan event-event apa saja yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pak Sutri Bogor, sehingga bayi bisa bertumbuh dan kembang yang baik, dan juga dengan fasilitas-fasilitas termasuk fasilitas rehab, fasilitas-fasilitas yang lainnya, termasuk buat laki-laki yang kurang perkasa, terlalu cepat keluar, buat ibu-ibu yang juga susah mendapatkan orgasme, enggak hamil-hamil. Kalau mau ketemu Dokter Boyke, ada juga di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pak Sutri. Booking aja, tinggal telepon ya. Gampang zaman sekarang ya. Terima kasih banyak Dokter Boyke atas waktunya. Sebenarnya Dokter Boyke nih, padat banget nih loh jadwalnya. Tapi nggak apa-apa kalau buat Rumah Sakit Ibu dan Anak Pak Sutri. Dan mungkin saja ada permasalahan dalam memberikan laktasi, datang ke Pak Sutri Lactation Center di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pak Sutri, sehingga masalah menyusui bisa selesai. Insya Allah kita akan terus mendukung ya dok ya di 1000 hari pertama kehidupan. Iya, termasuk pemberian ASI eksklusif biar anaknya pintar-pintar. Nanti muncul lagi orang-orang cerdas dari Bogor dan sekitar. Iya, dimulai dari sinilah ya, dan bisa membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Oke, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini cukup bisa mencerahkan keluarga Pak Sutri semua ya, baik pasangan muda ya, pasangan yang baru ingin memiliki anak, yang baru saja memiliki anak, dan juga yang anaknya mungkin udah banyak gitu, atau yang bahkan sudah punya cucu ya. Tinggal pengen KB tinggal ke sini. Iya, semua tinggal pengen hamil tinggal ke sini. All in ya, bisa. Kemudian ada gangguan-gangguan pada pertumbuhan kembang anak bisa ke sini. Bisa ke sini, bahkan terapinya juga lengkap dok. Alatnya juga lengkap ya. Apalagi karena kita memang mengkhususkan untuk ibu dan anak, sehingga konsentrasi kita kepada ibu yang tetap sehat, bugar dan bergairah, anak yang tumbuh kembang dengan cerdas. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya akan lebih menarik lagi nih topiknya ya. Untuk itu sekarang kita akhiri ya dok ya. Ya, kita akhiri. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi jangan lupa
follow Rumah Sakit Ibu dan Anak Pak Sutri. Ada Bogor. IG-nya, Ada. di situ Nanti banyak akan edukasinya, ada nih di sini, banyak ya. eventnya. Oke, Oke. lihat tuh follow-nya Ya, di mana bawah ya. nih ya. Nih, tinggal di follow aja. Yuk, sampai ketemu lagi di sesi Dah. selanjutnya.